Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 152. Benar saja, Rebecca dengan cepat membalas ucapannya dengan suara melengking. Axel, apa maksud ucapanmu itu? Petik 2. Kenapa kau menghina Nadinku? Hei, Axel, apakah kau sudah lupa bagaimana kami membantumu ketika kau jatuh susah dan menderita di tahun-tahun sebelumnya? Petik 2. Oh, jadi sekarang karena kau sudah bangkit kembali jadi melupakan jasa dan budi kita. Jadi orang itu harus tahu berterima kasih kalau tidak pasti akan disambar petir. Petik 2. Axel tampak sangat marah. Beberapa tahun lalu ketika mereka sedang susah dan menderita, mereka meminjam beberapa ribu dolar dari keluarga Alina dan masalah ini terus diungkit-ungkit oleh Rebecca sampai sekarang. Alina buru-buru menengahi mereka berdua. Sudah. Axel, mengapa kau berbicara seperti itu? Kakak ipar, ucapannya jangan kau masukkan ke dalam hati. Petik 2. Begini saja, jika kau memiliki permintaan, katakanlah kepadaku, aku akan membantumu menanganinya. Bagaimana? Emosi Rebecca akhirnya reda dan dia berkata dengan dingin, tidak ada permintaan apa-apa, yang penting adalah jabatannya harus sesuai dengan kemampuan Nadinku. Petik 2. Jabatannya tidak boleh terlalu rendah, ya minimal level manajer ke atas lah. Gajinya juga jangan terlalu kecil, tetapi kita kan masih keluarga sendiri, jadi untuk masalah uang aku tidak terlalu mempersoalkannya. Gaji bulanannya minimal 50.000 dolar. Lalu harus diberikan fasilitas mobil juga. Kakak ipar, mobilmu itu boleh juga. Biarkan Nadine menggunakannya sebentar, nanti setelah 2 tahun baru ganti yang baru saja. Petik 2. Lalu mengenai tempat tinggal, kudengar rumah di Lavender Garden cukup bagus. Akhirnya Axel tak tahan untuk menyeletuk, mengapa kau tidak sekalian minta tinggal di Dragon Lake saja? Petik 2. Mendengar ucapan Axel itu membuat Rebecca sangat marah, sikap macam apa ini? Kenapa? Memangnya menurutmu Nadinku tidak pantas tinggal di Dragon Lake? Petik 2. Aku kasih tahu ya, calon suami Nadine harus memiliki rumah di Dragon Lake. Kalau tidak, dia tidak layak untuk memperistri Nadinku. Mendengar ucapannya Axel hampir muntah darah. Mana mungkin ada putra dari keluarga kaya tertarik dengan putrinya yang seperti babi itu. Raut wajah Alina tampak canggung karena dia tidak dapat memenuhi permintaan Rebecca ini. Jika Nadine bekerja di perusahaannya hanya sebagai karyawan biasa maka tidak terlalu berpengaruh kepada perusahaan dan masih dapat dimaklumi. Tetapi jika Nadine tiba-tiba diangkat menjadi manajer umum, ini sulit dilakukan karena jabatan ini menyangkut perkembangan perusahaannya di masa depan. Bagaimana baiknya ini? Dan pada saat yang sama Nara mendorong pintu depan dan masuk. Rebecca melirik Nara dengan tatapan sinis, wah, sudah selesai bersenang-senangnya ya. Akhirnya tahu pulang juga. Sungguh tidak sopan anak ini. Semua orang tua sudah hadir di sini kau malah belum pulang untuk menyambut. Pergi makan-makan di luar dan bersenang-senang sendiri saja tanpa memikirkan orang tua. Apakah orang tuamu ini masih diperhitungkan posisinya di hatimu? Nara mengernyitkan keningnya dan merasa tidak senang. Tetapi pada akhirnya dia juga tidak berani membantah. Rebecca jauh lebih galak daripada Alina dan di belakang Rebecca masih ada kakek dari keluarga ibunya yang mendukungnya. Jika masalah ini diperbesar, kemungkinan besar keluarga mereka akan dibuat kacau dan tidak nyaman lagi. Maaf, aku tidak tahu kau ada di sini. Nara berkata dengan suara pelan. Rebecca mengibaskan tangannya, sudahlah. Anak-anak yang tidak berbakti biasanya itu salah ayahnya. Petik 2. Papamu sendirilah yang mengemban tanggung jawab terbesar itu. Axel sangat marah. Jika bukan karena tidak mampu melawan wanita galak ini mungkin emosinya sudah meledak sedari tadi. Rebecca melambai dan berkata, Nara, kau pulang di waktu yang tepat. Barusan aku telah memberitahu kedua orang tuamu mengenai masalah tadi dan mereka juga sangat mendukungnya. Petik 2. Sekarang tergantung kepadamu, kau mau berbakti atau tidak.
Apakah kau mau mendukung keputusan orang tuamu itu? Axel dan Alina tampak tercengang. Sejak kapan kami mendukungmu? Nara menatap dengan pandangan kosong, mengenai hal apa? Rebecca berkata dengan kencang, jangan tanya mengenai hal apa, aku hanya bertanya kau mau berbakti atau tidak. Petik 2. Mendengar ucapannya Nara hampir pingsan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa hubungannya dengan berbakti atau tidak. Dan di saat yang sama Axel dengan cepat berkata, begini. Tantemu ingin Nadine diangkat menjadi manajer umum perusahaan dengan gaji $50.000 sebulan. Lalu mobilku harus diberikan kepadanya. Dan harus tinggal di Lavender Garden. Petik 2. Kemudian kau harus mengatur itu semua untuknya. Setelah mendengarkan ucapan ini semua, Nara hanya punya satu pikiran, apakah dia sudah gila? Rebecca menunjukkan ekspresi seolah-olah semua ini wajar-wajar saja, itulah masalah yang tadi sedang dibahas. Nara, kau tahu bagaimana tante dan paman ketigamu memperlakukanmu sedari kecil sampai kau dewasa. Petik 2. Kau katakan saja apakah kau setuju untuk membalas budi tante dan paman ketigamu. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 153. Nara hampir muntah darah. Keduanya masih berani meminta balas budi kepadanya. Sejak kecil sampai dewasa, Nara seperti tidak memiliki seorang paman. Dulu waktu dia kecil, Nara tinggal di rumah nenek beberapa hari tetapi sepasang suami istri ini terus memprotes dan mengatakan bahwa mereka makan terlalu banyak dan mengusir Nara dan adiknya dari sana. Lalu keluarga Su mendirikan perusahaan farmasi Su dan keluarga mereka mulai bangkit kembali. Kemudian sepasang suami istri ini segera mendekati mereka dan menjilat mereka tanpa ada rasa malu. Saat festival tahun baru, Nara dan Hana harus pulang ke rumah nenek untuk beberapa hari. Mereka mengatakan mau melihat keponakan-keponakannya yang jarang pulang tetapi sebenarnya mereka hanya sengaja melakukannya agar dilihat oleh keluarga Su. Kemudian saat Axel dicampakkan oleh keluarganya karena jatuh susah, sepasang suami istri itu langsung berubah sikapnya terhadap mereka. Nara ingat dengan sangat jelas ketika keluarganya ingin mengatasi kesulitan mereka, Alina pulang ke rumah bersama dengan Nara dan adiknya untuk meminjam uang. Tetapi paman ketiga menghindari mereka dan Rebecca juga mengejek dan menghina mereka. Pada akhirnya, paman tertuanya yang meminjamkan mereka sejumlah uang. Dan karena hal ini Rebecca sengaja datang ke rumah paman tertuanya untuk membuat keributan. Yang akhirnya dia juga memaksa paman tertuanya untuk meminjamkan uang kepada mereka dengan jumlah yang sama. Setelah itu mereka baru merasa puas. Kemudian Nara yang sudah dapat menghasilkan uang akhirnya membayar kembali uang yang dipinjam dari keluarga paman tertuanya itu. Tetapi keluarga paman ketiganya tak pernah membayarnya bahkan mereka sama sekali tak pernah membahasnya. Saat istri dari paman tertuanya sakit dan membutuhkan uang, mereka menagih uangnya kepada keluarga Rebecca tetapi Rebecca menolak untuk membayarnya. Malah dia meminta paman tertuanya untuk mengeluarkan bukti surat hutangnya atau IOU. Paman tertua orangnya jujur dan murah hari uang yang dipinjamkan ke saudara atau keluarganya tidak memakai lot sama sekali. Lalu bagaimana dia bisa mengeluarkan IOU seperti yang diminta Rebecca kepadanya? Dan akhirnya keluarga paman ketiga tidak mau membayar hutang ini dan membuat paman tertuanya sangat marah sehingga membuat penyakit jantungnya kambuh dan hampir saja meninggal di rumah sakit. Pada saat itu, demi hal ini Alina segera bergegas pulang ke rumah untuk menengahi masalah ini tetapi Rebecca malah semakin menjadi dan mengacau. Akhirnya mau tak mau Alina dengan tak berdaya pergi dari situ. Dan karena kejadian-kejadian ini, kedua keluarga ini sudah lama tidak berhubungan. Setahun kemudian Rebecca datang mengunjungi mereka dengan membawa hadiah dan bingkisan. Dia berbicara dengan sopan. Tadinya mereka mengira akhirnya dia sudah sadar. Lalu dia sengaja mengajak Nara pulang ke kampung halamannya untuk menyembah leluhurnya. Tetapi pada saat makan malam, dia mengenalkan putra dari orang kaya setempat. Dia mengatakan itu demi kebaikan Nara padahal dia sengaja ingin mendorong Nara ke dalam pelukan pemuda kaya itu agar dia bisa mendapatkan untung darinya. Saat pemuda kaya itu melihat Nara,
Matanya menatap lurus dan berusaha membuat Nara tinggal di tempat itu. Pemuda itu dengan sengaja memasukkan obat ke dalam gelas anggur Nara malam itu. Nara yang memang sudah waspada sejak awal tidak meminum anggur yang diberikan pemuda kaya itu. Lalu malam itu juga dia naik taksi untuk pulang ke kota Carson. Setelahnya barulah Nara lepas dari mara bahaya itu. Tak lama setelah kejadian itu Rebecca masih berani menampakkan wajahnya di rumah Nara dan membuat masalah. Dia mengatakan bahwa Nara tidak pamit dan tidak mengatakan apapun saat dia pergi. Mengatakan bahwa Nara tidak sopan dan membuatnya kehilangan martabatnya di depan pemuda kaya itu. Dia juga meminta Nara untuk kembali dan meminta maaf kepada pemuda kaya itu tetapi Nara menolaknya. Setelah itu Rebecca pun pergi ke perusahaan farmasi Su untuk membuat keributan di sana. Dia mengatakan bahwa Nara berselingkuh padahal dialah menerima hadiah pertunangan dari pemuda kaya itu. Setelah menerima hadiah-hadiahnya malah tidak mau menikah dengan pemuda kaya itu. Dia sengaja membuat Nara malu di depan orang-orang yang berada di perusahaan farmasi Su. Nara yang sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi langsung memanggil polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Rebecca hendak dibawa pergi oleh polisi, dia baru benar-benar merasa panik dan meminta Jonathan untuk meminta Nara melepaskannya. Dan pada akhirnya nenek Nara lah yang datang untuk memohon kepada Nara mengenai masalah ini. Nara tak punya pilihan lain akhirnya mau tak mau dia harus melepaskannya dengan mencabut kasus itu. Setelahnya Rebecca tak lagi membuat masalah untuk sementara waktu. Tetapi tak lama kemudian Nara dijebak oleh Alex untuk menikah dengan Reva. Dan Rebecca kembali mengacau lagi. Semua jenis ejekan, hinaan dan cemoohan dilontarkan hingga membuat Nara merasa tidak berharga. Dia mengatakan bahwa Nara memiliki banyak pria di luaran dan reputasinya sangat buruk di kalangan publik di kota Carson. Jadi mau tak mau Nara harus mencari orang yang bodoh dan tak berguna untuk dinikahi. Pokoknya selama beberapa waktu itu Alina tidak berani pulang ke rumah orang tuanya. Asalkan dia pulang, orang-orang yang ada di kampung halamannya akan bertanya kepadanya tentang berapa banyak pria yang pernah bersama dengan Nara sebenarnya. Tidak peduli bagaimana Alina menjelaskannya, mereka semua tidak ada yang mempercayainya dan membuat Nara sangat malu. Beberapa kali Nara mencoba untuk menuntut Rebecca tetapi selalu dicegah oleh Alina. Karena paman ketiganya, Jonathan adalah adik bungsu Alina. Dan dia adalah anak yang paling disayang oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Jika sampai ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya, nenek pasti akan marah. Akhirnya demi neneknya, Nara hanya bisa bersabar. Tetapi tak disangka setelah beberapa tahun lewat, keluarga mereka justru muncul lagi. Sepertinya mereka mendapat kabar bahwa keluarga Nara sudah bangkit kembali dan mereka langsung bergegas datang untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan. Hanya saja, permintaan mereka tadi itu terlalu berlebihan. Apakah mereka sudah gila? Nara belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 154. Dengan penuh emosi dia ingin membantahnya tetapi Nara melihat Alina mengibaskan tangan kepadanya. Kemudian Nara menghela nafas. Dia mengerti dengan maksud Alina. Jika hal ini ditolak mentah-mentah, Rebecca pasti akan membuat masalah yang tak ada habisnya di rumahnya dan keluarga mereka tak akan bisa tenang. Setelah memikirkannya sejenak lalu Nara berkata, "Tante, masalah ini tidak bisa buru-buru. Beberapa hari ini aku akan memperhatikannya lalu baru memberimu jawabannya bagaimana." Petik 2. Rebecca tampak cemberut, masa masalah sepele seperti ini saja perlu waktu 2 hari. Kau ini kan direktur perusahaan, gimana sih? Masa mengangkat seorang manajer umum saja kau tak bisa? Sebenarnya kau memiliki kekuasaan atau tidak? Jonathan melambaikan tangannya dan berkata, menurutku, kau ini kurang berani. Kau sama sekali tak dapat dibandingkan dengan Nadinku. Petik 2. Kita semua masih keluarga sendiri tetapi meminta kau melakukan sesuatu saja terlalu berbelit-belit. Kalau masalah ini dibalik, semisal Nadinku yang menjadi direktur dan kau datang untuk memohon sebuah posisi,
kau lihat bagaimana Nadine-ku akan memperlakukanmu. Petik 2. Bukankah hanya perlu satu ucapan saja darinya untuk mengangkatmu menjadi seorang manajer umum? Bila dilihat kemampuanmu yang seperti ini kurasa cepat atau lambat perusahaanmu pasti akan hancur di tanganmu. Petik 2. Saat Nara mendengar ucapannya dia hampir menjadi gila. Dalam benaknya dia berkata, jika menuruti ucapannya bukankah lebih baik Nadine saja yang menjadi direktur? Apakah dia sama sekali tidak paham dengan kemampuan putrinya sendiri? Jika dia memang benar-benar mampu lalu untuk apa dia datang ke sini untuk mencari pekerjaan? Sambil menggertakkan giginya Nara berkata dengan serius, Tante, aku juga baru saja menjadi direktur. Ada banyak hal di perusahaan yang belum aku pahami sementara ini. Jadi aku butuh waktu untuk mengaturnya. Rebecca tampak cemberut dan berkata, tidak apa-apa. Kita semua masih satu keluarga. Aku akan memberimu waktu 1 hari. Petik 2. Besok malam di waktu yang sama aku sudah harus mendapatkan jawabannya, paham? Nada suaranya, sikapnya ini apakah seperti orang yang datang untuk meminta dan memohon bantuan? Nara menekan amarahnya dan menjawab, oke. Rebecca mengangguk, baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kita akan menginap di mana malam ini? Petik 2. Nara, sekarang kau adalah direktur perusahaan, kau aturlah tempat kita menginap malam ini. Nadine-ku orangnya agak cerewet. Dulu dia pernah tinggal di hotel bintang 4 tetapi karena sangat kotor membuat dia tidak bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Petik 2. Nara tampak tertegun, apakah perlu sampai tinggal di hotel bintang 5? Di kampungnya, mereka hanyalah orang biasa saja. Yang satu adalah pegawai lokal dan yang satunya lagi hanya mengelola sebuah toko kecil saja. Jika mereka bisa tinggal di Hotel Express saat keluar kota saja itu juga sudah sangat baik. Dari mana datangnya kepercayaan diri mereka sampai berani meminta untuk tinggal di Hotel Bintang 5? Apakah mereka tahu seperti apa Hotel Bintang 5 itu? Nara ingin membantah mereka tetapi Reva berjalan mendekat dan berkata sambil tertawa, Nara, biar aku saja yang mengaturnya. Petik 2. Paman ketiga, bagaimana kalau Hotel Bintang 5? Jonathan dan keluarganya, bertiga mereka terlihat sangat gembira dan mengangguk-angguk. Ya, Hotel Bintang 5 cukup baik. Petik 2. Reva, aku tidak menyangka kau cerdas juga ternyata. Reva mengangguk sambil tersenyum, ayo, mari aku akan membawamu ke sana. Ketiganya langsung berjalan keluar dan Nara mengikuti dari belakang kemudian menyerahkan dompetnya kepada Reva. Reva mengibaskan tangannya, tidak perlu. Nara tampak terkejut, tidak perlu. Memangnya kau punya uang? Reva tersenyum dengan ringan dan berkata, serahkan saja padaku. Petik 2. Setelah berjalan keluar dari ruangan, Reva menelepon Tiger dan memintanya untuk membooking hotel itu. 10 menit kemudian, Reva mengantar Jonathan dan yang lainnya ke lobi depan Hotel Bintang 5. Dia juga sengaja mengantar mereka bertiga sampai ke kamarnya di lantai atas. Dan sebelum pergi, Reva sengaja menepuk sebentar tempat tidur itu dan menjentikkan sedikit bedak di tempat tidurnya. Ini adalah obat baru yang telah dipersiapkan oleh Reva. Malam ini Jonathan dan yang lainnya tidak akan dapat tidur dengan nyenyak. Hotel Bintang 5, kalian pikir bisa nyaman menginap di sini? Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.